Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan buat yang bekerja di rumah maupun di luar rumah, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa minum vitamin dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan meskipun kita di rumah saja, tetap menjaga kebersihan, cuci tangan. Nah, pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang iklim. Nah, apa sih iklim itu? Nah, dilansir dari ensiklopedia pada tahun 2015, iklim adalah kondisi cuaca di mana di wilayah tertentu dalam periode waktu yang sama. Nah, jadi buat teman-teman mungkin punya pengertian yang beda lagi tentang iklim, bisa komen di bawah. Nah, iklim menentukan berbagai aspek kehidupan, misalnya tanaman apa yang tumbuh dan ciri-ciri hewan apa yang ada di sana. Misalnya yang di Indonesia sekarang kan musim hujan. Nah, orang dekat-dekat ini sudah mulai bertani. Dengan mengetahui iklim, manusia bisa menentukan tanaman apa yang dibudidayakan. Misalnya kan sekarang juga lagi musim durian. Tanaman apa yang bisa dibudidayakan sebagai bahan pangan. Berkat iklim juga kita bisa memilih destinasi berlibur. Jadi sebelum kita berlibur, kita bisa lihat dulu iklim apa. Nah, terus ada pun jenis-jenis iklim. Nah, tapi konon tidak ada tempat di bumi ini dengan iklim yang sama persis. Namun, iklim satu wilayah dengan wilayah yang lain bisa cenderung sama. Persamaan serta perbedaan terjadi karena posisi daerah tersebut terhadap matahari. Nah, berdasarkan matahari, para peneliti membagi iklim yang ada di bumi ini menjadi 4. Apa itu? Yang pertama kita bisa lihat iklim tropis. Nah, iklim tropis yaitu terjadi di kawasan sekitar ekuator atau garis khatulistiwa seperti Indonesia. Nah, pada iklim tropis cuaca sangat hangat sepanjang hari dan tidak ada musim dingin. Nah, terus selanjutnya sebagian iklim tropis seperti hujan tropis, curah hujannya sangat tinggi. Ini adalah kawasan-kawasan yang benar-benar ada di garis khatulistiwa. Nah, terus yang kedua, kita bisa lihat iklim subtropis. Nah, iklim subtropis yaitu ada di daerah dengan lintang 20 hingga 40 derajat. Daerah dengan iklim subtropis punya suhu harian dan musiman yang lebih beragam dari daerah tropis. Di kawasan Mediterranean seperti di negara Yunani dan Italia, iklimnya hangat, musim panasnya kering, sementara musim dinginnya sangat basah. Iklim subtropis mempunyai curah hujan yang sedang sepanjang tahun. Nah, terus yang ketiga, apa itu iklim sedang atau iklim siklon. Nah, ditemukan di bumi belahan utara ataupun utara di garis khatulistiwa. Nah, teman-teman bisa bertanya tentang iklim, bisa komen di bawah. Nah, selanjutnya di kawasan ini kutub yang dingin bertemu dengan udara yang hangat. Hasilnya hujan dan salju kerap ditemui di kawasan beriklim sedang. Nah, selanjutnya yang keempat, apa itu iklim dingin. Nah, seperti apa sih iklim dingin ini? Iklim dingin ada di kutub bumi, yakni kutub utara dan kutub selatan. Di kedua wilayah ini musim dinginnya terjadi sepanjang tahun. Nah, buat yang nonton video ini, sudah ada ndak yang pernah ke kutub selatan atau utara? Kalau yang sudah ada bisa komen di bawah, jelaskan apa yang kalian rasakan
pas berada di kutub utara dan selatan. Di beberapa area bahkan suhunya selalu di bawah 0 derajat Celcius atau membeku. Sebagian tempat itu memiliki salju dan es. Nah, selanjutnya kita bahas masalah unsur iklim. Nah, unsur iklim ini ada 5. Yang pertama, penyinaran sinar matahari. Yang kedua, suhu udara. Yang ketiga, kelembaban udara atau humidity. Yang keempat, awan. Yang kelima, curah hujan. Yang keenam, tekanan udara. Nah, yang pertama kita bahas masalah matahari, yaitu sebuah pengatur iklim di bumi yang sangat penting dan menjadi sumber energi yang paling utama di bumi. Energi matahari ini dipancarkan ke semua arah dalam bentuk sebuah gelombang elektromagnetik. Penyinaran matahari ke bumi ini dipengaruhi oleh sebuah kondisi awan dan perbedaan sudut datangnya sinar matahari. Nah, terus yang kedua apa? Suhu udara, yaitu sebuah keadaan panas atau dinginnya udara yang memiliki sifat menyebar dan berbeda-beda pada sebuah daerah tertentu. Nah, terus yang ketiga apa itu? Kelembaban udara atau humidity. Dalam sebuah udara terdapat air. Karena terjadinya penguapan, maka tingginya suhu udara, maka semakin banyak pula uap air yang dikandungnya. Hal ini yang menyebabkan makin lembablah udara tersebut. Jadi kelembaban yaitu banyaknya uap air yang dikandung oleh udara. Nah, apa itu alat yang dapat mengukurnya? Yaitu namanya hidrometer. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, kalau yang mungkin pernah melihat alat hidrometer, coba komen di bawah, atau sudah pernah melakukan pengukuran kelembaban, boleh komen juga di bawah. Nah, terus selanjutnya ada awan. Nah, awan adalah kumpulan titik air atau kristal es yang terjadi karena adanya kondensasi uap air yang terdapat pada atmosfer. Awan ini terjadi karena udara yang mengandung uap air naik sehingga suhunya turun sampai di bawah titik embun. Awan ini dapat berupa benda padat ataupun gas. Secara garis besar, awan mempunyai 3 bentuk. Nah, apa sih bentuk-bentuknya awan itu? Yang pertama, awan sirus atau awan bulu adalah awan yang tipis seperti serat atau seperti bulu, sangat tinggi dan biasanya terdiri dari kristal air. Nah, selanjutnya awan stratus atau awan berlapis adalah awan yang rata, hampir tidak mempunyai bentuk tertentu. Terus selanjutnya biasanya berwarna kelabu dan menutup langit pada daerah yang luas. Nah, yang ketiga adalah awan cumulus atau awan yang bergumpal. Nah, awan cumulus ini merupakan awan yang tebal dengan gerakan vertikal di bagian atas berbentuk setengah bulatan atau seperti kubis, dan di bagian bawahnya itu rata. Nah, dari ketiga awan tersebut, mana sajakah yang kalian pernah lihat? Misalnya kalian pernah lihat awan cumulus, coba komen di bawah. Kalian lihat di daerah mana? Contoh, saya Kak pernah lihat awan ini di bagian Sulawesi Tenggara, seperti itu. Silahkan komen di bawah. Nah, terus yang kelima ada curah hujan. Curah hujan yaitu suatu jumlah hujan yang jatuh di sebuah daerah
pada kurun waktu tertentu. Untuk mengetahui besarnya curah hujan yang digunakan sebuah alat tersebut, pengukuran curah hujan, yaitu dengan menakar hujan atau disebut rain gauge. Tulisannya rain gauge, kalian bisa cari di Google. Nah, terus yang selanjutnya, yang terakhir apa? Tekanan udara. Nah, apa sih tekanan udara itu? Tekanan udara adalah udara yang mempunyai massa sehingga dapat menekan permukaan bumi. Alat untuk mengukur tekanan udara itu disebut barometer. Nah, yang anak IPA, yang anak lab, nah mungkin pernah juga pakai barometer, silahkan komen di bawah. Nah, barometer ini ditemukan oleh Torricelli pada tahun 1644. Hasil penemuan alat pengukur tekanan udara yang lain adalah barometer anaeroid. Nah, itulah tadi materi singkat yang saya bawakan. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan mohon maaf kalau ada kesalahan atau mungkin penjelasannya tidak detail atau kurang menarik. Nah, atau mungkin ada buat yang nonton video ini ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah. Nanti di next video saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian melalui video berikutnya. Nah, terima kasih. Ingat jaga kesehatan, tetap minum vitamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.